Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Suaranya harus lebih kencang dari video sebelumnya. Suara di video sebelumnya kenapa? Padahal emang suaranya seperti ini. Oke, di video kali ini aku mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kirimin DM melalui Instagram. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Oke, aku buka Instagram. By the way, Instagramnya aku @rupalesti. Dari video pertama itu aku udah sering mention sih. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang aku kadang tuh suka nggak bisa jawab di YouTube, kalian boleh nanya lewat DM karena aku frekuensinya lebih sering buka Instagram gitu dibandingkan buka YouTube. Nah, pertanyaan pertama ini sebenarnya banyak banget. Aku bingung sebenarnya mau milih jawab yang mana, jadi aku random aja. Fa_78. Assalamualaikum Kak Lesti. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana sih caranya dapetin gelar apoteker? Terus apakah harus ngelanjutin S2 supaya dapat gelar apoteker? Kayaknya di video aku yang pertama banget itu udah pernah aku jelasin gimana sih perjalanan dari S1 farmasi kemudian jadi apoteker, kemudian kalau kalian mau ngelanjutin S2. Jadi ditonton videonya. Nah, setelah kalian menyelesaikan S1 farmasi, kalian itu bisa melanjutkan kuliah ke profesi apoteker. Tapi ini enggak sebuah kewajiban ya, kalian bisa bekerja setelah selesai S1 farmasi, bisa juga lanjut langsung S2. Jadi stepnya itu nggak harus S1 farmasi wajib atau mutlak ke profesi apoteker. Kalau udah selesai S1 kemudian ngambil profesi apotekernya dan masih semangat untuk belajar, bisa lanjut ke S2 farmasi. Teman-teman yang tidak langsung mulai dari S1 farmasi, tapi mulainya dari D3 farmasi, dari D3 farmasi terus masuk ke S1 farmasi. Jadi D3, S1, kemudian apoteker, kemudian S2. Seperti itu. Next, pertanyaan kedua. Yang kedua dari, ini bacanya gimana ya? NRSC, bacanya apa ya? Ya itulah. Sebenarnya anak IPS bisa nggak sih masuk farmasi? Nah, setahu aku syarat utama untuk masuk ke dunia farmasi adalah IPA. Memang terutama universitas negeri ya, universitas negeri itu basicnya ada IPA. Cuman kalau untuk yang universitas swasta, aku belum ke-update nih, tapi setahu aku tetap sih paling utamanya itu adalah teman-teman dari jurusan SMA-nya adalah IPA. Next, pertanyaan ketiga. Ada satu pertanyaan dari mahasiswa farmasi juga. Hai Kak Rupalesti, salam kenal. Salam kenal balik. Alif namanya. Aku mahasiswi mahasiswi farmasi semester 8 dari UNR. Hai UNR, teman-teman UNR yang soalnya termotivasi dari video itu Kak. Thank you, semangat ya. Terus mau nanya nih, IPK di bawah 3 itu masih ada peluang nggak sih untuk bekerja di industri farmasi? Tentu saja. Nah, IPK itu penting atau enggak? Tentu saja penting gitu, karena sepengetahuan aku IPK itu menjadi filter awal bagi teman-teman fresh graduate untuk masuk ke industri farmasi, ke farmasi pelayanan atau farmasi komunitas. Nah, cuman IPK itu bukan jadi penentu, bukan jadi faktor utama, karena ketika hasil psikotesmu bagus, plus ketika kamu interview nih sama si user, itu passionate tinggi banget sama si pekerjaan tersebut. Terus kamu itu punya willing untuk belajar lebih lagi, untuk mau improve ketika sudah bekerja, ya why not gitu, pasti akan dibuka kesempatan sama si perusahaannya. Aku mau cari-cari pertanyaan keempat ya. Meisari, aku baca nama belakangnya ya. Malam Kak, maaf ganggu waktunya. Nggak ganggu. Izin nanya nih, saat ini UI belum buka jalur ekstensi dari D3 ke S1 farmasi ya Kak. Nah, untuk UI sendiri, UI itu punya jurusannya S1 dan profesi apoteker. Jadi teman-teman yang mau masuk ke UI bisa melalui jalur S1-nya atau S1-nya di kampus lain, kemudian mendaftar ke profesi apotekernya UI. Jadi UI itu memang belum menerima transmisi dari D3 universitas luar ke S1 farmasi, menerima dari S1 farmasi universitas lain ke
profesi apoteker, dan tidak harus sesama universitas negeri. Jadi kalau teman-teman dari universitas swasta pun mau apply gitu untuk masuk ke profesi apoteker UI juga bisa banget. Lanjut, kita ke pertanyaan kelima. Tolong abaikan dapurku. Widya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku salah satu surprise kakak nih. Bagus. Aku mau nanya soal farmasian. Oke, kalau nanya pertukangan mah gak sama aku ya dek. Kak, waktu kuliah mata kuliahnya udah berapa banyak? Bisa nggak disebutin? Soalnya aku maba farmasi. Aku lupa di video keberapa, kayaknya aku udah pernah nunjukin SKS yang aku ambil selama kuliah satu farmasi. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 140 lebih SKS. Mata kuliahnya sih lupa bagi berapa. Intinya kalau mata kuliah farmasi itu yang nggak ada praktikumnya itu biasanya cuma 2 SKS. Tapi kalau yang ada praktikumnya itu bisa sampai 3, 4, sampai 5 SKS. Ini kakak yang punya YouTube tentang farmasi ya? Kayaknya sih iya. Halo kak. Halo. Tadi saya habis lihat video kakak di YouTube. Makasih. Kak, aku mau nanya, kalau ngambil jurusan farmasi S1 setelah lulus kerja dulu, setelah 2 tahun saya bisa nggak? Mohon maaf guys, karena ini puasa jadi agak lelah. Jadi teman kita Francisca ini nanyain kalau misalnya lulus S1 itu langsung betternya langsung kerja atau langsung kuliah profesi apoteker. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing kalian. Ada teman-teman aku, banyak banget teman-temanku yang selesai S1 juga langsung cari kerja karena mau ada pengalaman dulu nih, entah itu ke apotik, rumah sakit maupun ke industri farmasi. Langsung masuk ke profesi apoteker. Jadi sebenarnya balik lagi ke keinginan masing-masing. Jadi ada yang kalau kayak aku nih, aku ngerasa kalau misalnya nanti aku keburu kerja, aku takutnya aku udah hilang semangat untuk belajar. Plus, alhamdulillah kemarin itu lagi ada rezeki, jadi ya why not aku langsung profesi apoteker. Jadi sekalian aja tuh bablas, udah tuh biarin aja gitu, otaknya dipaksa terus untuk belajar. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe. Terus akhirnya videoku itu sudah bisa ada iklannya. Jadi mulai dari sekarang kalian tuh menyumbang juga for my other income. Thank you, jangan lupa di subscribe, follow Instagramnya aku ya @rupalisti. Dan selamat berpuasa, tetap jaga jarak, social distancing, jaga kebersihan. Itu aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.